Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah anak muda yang enggan menikah atau masih lajang semakin meningkat. Dari 65,82 juta jiwa penduduk Indonesia usia muda yang berada di rentang usia 15 hingga 30 tahun, sebanyak 64,56% masih berstatus lajang. Angka ini menunjukkan sebesar 10,39% mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Meski kasus pernikahan dini masih kerap terjadi, ternyata dalam 10 tahun terakhir, anak muda yang melajang mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik, anak muda yang berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun pada tahun 2022, sebanyak 64,56%-nya masih berstatus lajang. Kondisi ini menunjukkan sebesar 10,39% mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Perempuan berperan besar pada fenomena melajang ini, di mana persentase kenaikan yang belum menikah melonjak 10,15% dalam satu dekade terakhir, dibandingkan pria sebesar 7,42%. BPS menyebut tren peningkatan jomblo sejalan dengan perbaikan kualitas hidup, yang merupakan hasil dari pembangunan di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta budaya. Seiring waktu, semakin banyak pemuda berpendidikan tinggi dan memiliki karir yang baik. Sementara pada saat yang sama, gerakan kesetaraan gender terus menguat. Meski begitu, negara bisa terancam jika anak muda terus melajang. Sebab bonus demografi hingga 13 tahun mendatang atau hingga tahun 2036 akan menghilang. Dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara kelas menengah menuju negara maju. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah tersambung dengan Bapak Hasto Wardoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Hasto, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, terima kasih. Baik, kita langsung saja membahas tentang fenomena melajang di Indonesia. Ini memang permasalahannya cukup kompleks ya Pak ya. Kalau dari BKKBN sendiri, kira-kira faktor apa saja yang membuat angka pernikahan di Indonesia ini menurun sehingga pemuda kita yang memutuskan atau belum memutuskan untuk menikah atau masih melajang begitu ya, ini kian meninggi Pak Hasto? Ya, jadi begini. Kalau sebarannya, mereka yang menikah lebih awal, lebih dini, cenderung mereka yang pendidikannya rendah, cenderung mereka yang tinggal di pedesaan, dan cenderung mereka yang pendapatannya rendah. Ini sebaran mereka yang nikah pada usia-usia yang lebih awal. Sehingga semakin tinggi pendidikan, semakin banyak desa menjadi kota atau banyak orang desa juga tinggal di kota, semakin terbuka wilayah-wilayah itu, banyak kota-kota yang baru juga, itu berarti semakin orang banyak yang tinggal di perkotaan. Kemudian juga semakin baiknya sosial ekonomi sehingga kesadarannya juga semakin baik. Rata-rata perempuan Indonesia itu menikah sekarang sudah 21 lebih, antara 21-22 tahun. Jadi median usia pernikahan pertama pada perempuan sudah mencapai angka sekitar 21,6. Nah, 10 tahun yang lalu itu angka itu masih belum mencapai angka 21 aja belum, baru 20, sekian. Sehingga memang dari waktu ke waktu rata-rata perempuan menikah itu lebih mundur, lebih delay gitu. Memang BKKBN cenderung merekam yang paling sensitif adalah perempuan. Kenapa BKKBN lebih banyak merekam pada usia perempuan? Karena perempuanlah yang menentukan kesehatan ketika dia mau hamil dan melahirkan. Perempuanlah yang tidak boleh hamil terlalu muda dan tidak boleh hamil terlalu tua. Itu ya, sehingga dari waktu ke waktu BKKBN merekam itu, sehingga memang betul terjadi tren bahwa semakin dewasa, semakin mundur usia perkawinan yang ada dari dekade ke dekade. Begitu. Oke. Tetapi begini Pak, ada banyak alasan ya atau pertimbangan
warga kita yang menunda untuk menikah. Mungkin karena alasan finansial, ekonomi, karena untuk menggelar sebuah acara pernikahan dibutuhkan budget yang begitu besar, apalagi kalau pihak keluarga mengusungkan untuk melakukan adat ya yang berhari-hari, itu tentu budgetnya luar biasa besar sekali. Kemudian ada pula yang mengalami trauma mungkin di dalam rumah tangganya atau orang tuanya yang tidak harmonis sehingga orang tuanya juga bercerai dan menimbulkan trauma sehingga anak tersebut mungkin juga memutuskan pernikahan ini bukan sesuatu yang membuat mereka bahagia sehingga being single atau menjadi single adalah pilihan yang tepat untuk mereka. Nah, kalau ada permasalahan yang seperti ini, bagaimana dari BKKBN untuk menyelesaikannya? Ya, BKKBN kan punya program Bina Keluarga namanya. Nah, Bina Keluarga ini meliputi Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansia. Memang BKKBN mencermati bahwa keluarga akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian ya di tingkat keluarga. Kita tahu bahwa di tahun 2021 saja perceraian itu mencapai 581.000. Waktu itu tahun 2013 perceraian baru mencapai sekitar 350.000. Sehingga angka perceraian itu meningkat. Lalu karenanya kami bekerja sama dengan Kementerian Agama itu untuk melakukan persiapan pernikahan itu 3 bulan sebelumnya. Memang tujuannya di samping untuk supaya nanti anaknya sehat, ketika dia hamil, anak ibunya atau calon ibu yaitu catin, namanya calon pengantin perempuan itu sehat betul, supaya anak tidak stunting, tetapi juga 3 bulan itu untuk persiapan agar mereka betul-betul siap, tidak hanya secara biologis, tapi juga secara mental dan juga secara ekonomis. Ini upaya-upaya yang kita bangun kerjasama bersama dengan Kementerian Agama. Hmm. Karena kita lihat bahwa semakin banyak perceraian itu karena kedewasaan mereka untuk menerima kehadiran pasangan itu rendah. Dalam hal ini toleransi mereka untuk memaklumi kehadiran suami di tengah keluarga atau kehadiran istri di tengah keluarga di depan suami ini menjadi masalah. Perceraian pada umumnya penyebab utamanya adalah konflik kecil-kecil berkepanjangan. Baru nomor 2-nya adalah masalah ekonomi. Jadi kalau tadi juga disampaikan terkait dengan mungkin masalah ekonomi, sebetulnya masalah ekonomi nomor 2. Tetapi nomor 1-nya adalah konflik kecil-kecil yang berkepanjangan. Saya juga tentu melihat bahwa kalau usia antara katakanlah 15 sampai 30 itu kemudian mencapai 60 sekian persen yang jomblo, saya melihat itu kemungkinan juga bersamaan dengan janda-janda atau duda-duda ya. Dalam hal ini banyak juga mereka yang sudah pernah nikah kemudian akhirnya terjadi perceraian. Sehingga mungkin perlu dipilah juga datanya apakah mereka itu betul-betul masih lajang dalam arti belum pernah nikah atau sudah pernah nikah. Begitu. Oke. Jadi yang pertama itu justru malah dari kedewasaan ya atau mental seseorang dalam membina rumah tangga. Yang kedua adalah dari faktor ekonomi atau finansial karena pernikahan ini buat anak-anak zaman now ingin dibuat secara heboh, secara wow sehingga membutuhkan budget yang besar. Mungkin anak muda juga berpikir daripada untuk menikah menghabiskan uang yang begitu besar, lebih baik diputar untuk menjadi sebuah bisnis atau usaha ataupun menjalankan hobi yang membuat mereka bahagia. Tetapi kenyataannya di kota-kota besar ada juga anak-anak muda yang sudah well educated, yang sudah mendapatkan edukasi tentang pernikahan dengan sedemikian rupanya, sudah matang ya, dan juga sudah baik dalam perekonomiannya. Mereka juga sibuk dengan pekerjaannya, banyak juga yang memutuskan untuk tidak menikah atau being single, Pak. Sementara orang-orang yang ada di desa yang mungkin ekonominya tidak begitu tinggi dibandingkan orang yang di kota, mereka malah memutuskan menikah lebih dulu dan punya anaknya lebih banyak, mungkin bisa 3, 4, 5. Ini bagaimana Pak agar bisa menyatukan hal ini, agar bisa lurus begitu ya? Iya, jadi edukasi penting ya. Jadi karena begini, banyak terutama perempuan-perempuan itu ya, yang kemudian merasa bahwa menunda pernikahan itu baik. Nah ini perlu diberikan edukasi. Karena apa? Karena memang melahirkan yang sehat itu antara usia 20 sampai 35. Sehingga kalau upaya kami dari BKKBN memang pendidikan kesehatan reproduksi itu penting. Dia biar tidak merasa bahwa
kesiapan nikah itu semakin mundur semakin bagus. Tidak. Itu. Jadi kalau secara biologis kesiapan nikah itu ya hamil dan nikah itu 20 sampai 35. Jadi di atas 35 sudah tidak bagus lagi untuk hamil dan melahirkan. Dia di sana sudah disebut sebagai kehamilan risiko tinggi. Nah, ini yang kalau menurut saya solusinya ya pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kebetulan di BKBN memang kita punya direktur khusus untuk masalah kesehatan reproduksi. Sehingga kita harus selalu sosialisasi tentang masalah kesehatan reproduksi. Namun satu hal yang saya tambahkan bahwa tren terjadinya masalah pernikahan ini sebetulnya penurunannya belum begitu signifikan ya. Karena begini, setiap tahunnya yang menikah masih 1,9 juta. Hmm. Jadi angka 1,9 juta ini angka yang relatif bertahan ya, dalam arti fluktuasinya itu tidak menunjukkan tren yang terus-menerus konsisten turun tidak, tapi masih berfluktuasi naik turun sekitar 1,9 juta. Dan yang hamil di Indonesia itu masih setiap tahunnya juga berfluktuasi mendekati 4,8 sampai 4,8 juta. Jadi tren jumlah kehamilan dari tahun ke tahun itu belum menunjukkan turun secara signifikan. Yang hamil antara 4,8 sampai 4,9, yang nikah antara 1,9 sampai bisa sampai 2. Itu yang kita lihat. Jadi mungkin ini juga perlu menjadi pertimbangan bahwa merekam dari waktu ke waktu jumlah pernikahan dan kehamilan penting juga dilihat ya. Baik, jadi meskipun ada penurunan tetapi ini tidak signifikan dan masih dikatakan aman begitu ya Pak Hasto. Ini juga apakah melakukan studi banding dengan negara-negara luar seperti Jepang misalnya Pak Hasto, yang di sana kita tahu juga sosialnya sangat individu sekali ya. Mereka juga berpikir kalau menikah itu akan mengganggu kebahagiaannya, dan biaya untuk merawat anak dan sekolah anak itu mungkin bagi mereka cukup tinggi ya. Meskipun di Jepang sendiri setahu saya biaya pendidikan anak juga sudah ditanggung. Dan mereka pun tetap memutuskan untuk tidak menikah, kebanyakan anak muda di sana. Apakah juga sudah melakukan studi agar ya kita bonus demografinya tidak terancam begitu ya Pak Hasto? Tapi ditahan dulu Pak, karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan menarik kita bersama dengan Bapak Hasto dari BKKBN. Pak Hasto, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah dari pihak BKKBN juga melakukan studi banding dengan salah satu negara yang generasi mudanya banyak yang melajang ya, seperti di negara Jepang yang anak mudanya memutuskan tidak menikah karena biaya untuk menikah pertama itu besar dan biaya untuk hidupnya juga besar. Kemudian pernikahan itu untuk mereka bukanlah sebuah hal yang akan membahagiakan kehidupan mereka di masa depannya. Ya, kita melakukan suatu komparasi ya. Jadi bahwa ternyata di negara-negara seperti negara Jepang, juga Korea Selatan begitu, itu menikah itu tidak semata-mata tujuannya untuk prokreasi. Jadi kalau di Indonesia masih mayoritas penduduk lebih dari 90% menikah itu tujuannya prokreasi. Artinya untuk menciptakan generasi barunya, berkreasi. Sedangkan di negara seperti Jepang itu cenderung sebagian perempuan untuk security. Artinya untuk mendapatkan suatu perlindungan. Kalau ketika dia menikah ada kehadiran sosok suami laki-laki yang melindungi, merasa nyaman, tentram. Kemudian tujuan kedua, mereka juga ada untuk rekreasi. Jadi bukan prokreasi tapi rekreasi. Dalam arti mereka bisa melakukan hubungan seksual secara legal karena dalam ikatan suami istri. Sehingga memang terjadi pergeseran antara negara maju ke negara berkembang ke negara maju, yang mana negara-negara berkembang itu cenderung masih prokreasi, sedangkan negara maju cenderung security atau bahkan rekreasi sifatnya gitu. Itulah yang membuat negara-negara seperti Jepang kemudian jauh total fertility rate-nya jauh di bawah 2. Sementara di Indonesia kita mempertahankan total fertility rate itu di angka 2,1. Maksudnya rata-rata perempuan itu melahirkan kalau bisa 2 lebih sedikit.
Ya, kalau di rata-rata jatuhnya 2,1. Kenapa di Indonesia dipertahankan begitu? Agar setiap perempuan dipastikan rata-rata melahirkan satu anak perempuan. Mhm. Karena suatu negara atau suatu wilayah apabila setiap perempuan tidak rata-rata melahirkan satu anak perempuan, maka akan terancam terjadi zero growth atau terjadi minus growth. Itulah Mhm. yang kita usahakan. Namun demikian sekarang di Indonesia itu rata-rata sudah 2,14, Mhm. sudah banyak provinsi-provinsi yang di bawah 2 atau kabupaten yang di bawah 2. Sehingga seperti di DIY, di Bali, kemudian di DKI itu sudah jauh di bawah 2,1. Jadi rata-rata perempuan tidak mesti melahirkan satu anak perempuan. Sehingga daerah-daerah itu memang daerah-daerah yang terancam akan terjadi zero growth atau bahkan minus growth. Sedangkan kalau dihubungkan dengan bonus demografi, ini begini, semakin misalkan ya, semakin kita tuh tekan cepat untuk mereka itu kemudian jumlah anaknya semakin sedikit, misal begitu, maka bonus demografi kita ini akan apa ya? Kan kita akan menutup di 2035 dengan Mhm. catatan itu kita bisa mempertahankan 2,1. Tapi kalau jumlah anaknya itu akan lebih banyak lagi, maka bonus demografinya akan delay, akan mundur. Hmm. Itu. Tapi kalau semakin banyak yang jomblo tadi, kalau ini bahasannya jomblo misalnya gitu, dan semakin orang tidak punya anak, maka bonus demografinya maju. Sehingga yang tadi dikhawatirkan untuk bonus demografi itu sebetulnya dikhawatirkannya jangan-jangan sebelum 2035 sudah menutup Mhm. itu celah atau peluang untuk mendapatkan bonus demografi. Sehingga kita harus cepat-cepat dong memanfaatkan ini. Semakin banyak yang jomblo, semakin banyak yang nggak punya anak, semakin kita harus cepat menaikkan pendapatan per kapita. Hmm. Karena kalau tidak, nanti di tahun 2035, kalau maju sedikit, itu berarti imbangan antara usia produktif dan usia yang konsumtif sudah maju. Karena sedikitnya generasi muda dan banyaknya orang tua. Begitu. Hmm. Sedangkan di Indonesia, orang tua itu termasuk masih, mohon maaf ya, masih menjadi beban itu. Mhm. Karena apa? Karena banyak orang tua yang pendidikannya rendah, kemudian sosial ekonominya juga rendah gitu. Beda dengan di Jepang gitu. Di Mhm. Jepang mungkin orang tuanya juga punya aset, sehingga punya modal, sehingga bisa investasi. Kemudian mereka juga cenderung sehat, sehingga mungkin masih produktif itu. Tapi Mhm. hati-hati, kalau orang tua kita yang nanti akan membanjiri di tahun 2035, itu memang dengan profil seperti itu. Rata-rata Mhm. pendidikannya 8,3 tahun, sehingga mungkin akan menjadi beban memang menjadi bagi yang produktif begitu. Baik. Jadi kalau angka kelahirannya tinggi, maka bonus demografi akan delay ya, Mundur, melambat. Tetapi kalau akan angka mundur, akan pernikahan mundur. lambat, angka kelahiran Ya, juga lambat, maka semakin mungkin cepat bonus demografinya. semakin cepat. Ya akan Baik, tutup. pertanyaannya Pak Hasto, lalu bagaimana kebijakan dari pemerintah agar gas dan remnya ini, kebijakan dari pemerintah bisa benar-benar sesuai begitu, seimbang, agar angka kelahiran juga tidak terlalu tinggi dan angka yang jomblo atau yang melajang tidak terlalu banyak. Ya, jadi kebijakan kita begini. Kebijakan kita tetap kita mempertahankan total fertility rate itu di angka 2,1. Tapi ini Hmm. rata-rata ya, ini rata-rata. Nah, daerah-daerah yang angka total fertility rate-nya masih tinggi seperti NTT, Papua, kemudian di katakanlah di Maluku, kemudian di Aceh, kemudian di Sumatera Barat itu. Nah, ini kita kebijakan kita tetap menekan kelahiran. Tetapi di daerah-daerah yang sudah total fertility rate-nya itu rendah seperti di DKI, di Bali, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sama di Sulawesi Utara, kita harus agak longgar. Ya, tetapi kualitas lebih dikedepankan. Jadi pemerintah itu dulu menekankan pada kuantitas, sekarang ini sudah saatnya kita bicara kualitas. Hmm. Sehingga anak misalkan jumlahnya bisa sampai 3, tetapi jaraknya harus diatur 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Karena yang membuat kita ancaman terhadap bonus demografi, karena kualitas SDM yang tidak bagus. Ketika jarak anaknya terlalu dekat, kurang dari 3 tahun, menyusuinya tidak sempurna, tidak sampai 24 bulan, maka anaknya kurang berkualitas, SDM tidak unggul. Itulah kemudian fokus kita sekarang tidak semata pada kuantitas, tetapi kualitas. Dan ketika kita membuat kebijakan tidak katakanlah one fit for all ya, tetapi kita harus
spesifik tergantung daerah masing-masing. Tidak bisa kita pukul rata, ayo 2 anak cukup, 2 anak cukup, tidak bisa begitu. Karena memang ada yang sudah terlanjur terlalu sedikit itu. Sehingga ini yang pemerintah harus begitu. Dan fokusnya adalah kualitas. Begitu. Oke, jadi sekarang fokus BKKBN dan pemerintah bukan lagi di kuantitas tapi kualitas ya. Betul. Nah, membahas kualitas tentu ada yang harus dibayar ya, apalagi ketika ibu bekerja juga di rumah. Jadi tidak hanya mengasuh saat pulang dari kantor, tetapi juga harus bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dan tentu pasti sang anak tersebut harus dititipkan ya ke tempat pengasuhan yang tentunya harus berkualitas agar anak tersebut juga tumbuh kembangnya berkualitas. Apakah dari pemerintah juga menyediakan sebuah sarana begitu ya agar anak-anak yang dititipkan juga tetap bisa baik mendapatkan input, pembelajaran, ilmu sehingga orang tua yang bekerja pun juga tidak khawatir kualitas tumbuh kembang anaknya tidak buruk, Pak Hasto? Ya, baik. Kalau di BKKBN ada program ProPN. ProPN itu prioritas nasional. Yang masuk di dalam prioritas nasional salah satunya adalah Bina Keluarga Balita. Jadi orang tua yang punya balita mendapatkan satu pembinaan. Ini program prioritas dari pemerintah yang kita sebut dengan Bina Keluarga Balita. Disitulah diamati juga bagaimana parentingnya, bagaimana perkembangan fisiknya, bagaimana perkembangan intelektualnya. Artinya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu tergantung physically, tapi kalau perkembangan itu banyak nilai-nilai yang sifatnya intangible yang harus dinilai, yang harus misalnya kecerdasan, kemampuan, aktivitas, kemudian respon terhadap lingkungannya dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan seperti itu dan program pemerintah namanya Bina Keluarga Balita. Kemudian juga akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap PAUD cukup tinggi. Iya, terlebih dengan adanya upaya-upaya juga untuk percepatan penurunan stunting, sehingga PAUD ini mendapatkan perhatian berlebih, bahkan untuk bantuan makanan dan seterusnya. Nah, ini yang penting juga kita harus intensif membina orang tua. Karena memang sekarang era disruption, orang tua juga banyak sibuk, semakin banyak perempuan yang kerja tadi betul. Sehingga kita BKKBN juga membuka kelas-kelas orang tua hebat. Kelas orang tua hebat itu kita lakukan secara virtual. Ya, biasanya pesertanya ribuan ini. Hingga di dalam kelas orang tua hebat ini kita memberikan tutorial begitu selama hampir 3 bulan secara kontinu untuk memberikan suatu pembelajaran. Seperti apa anak itu harus dikembirakan, bagaimana parenting itu. Karena sekarang ini BKBN dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM kan menurunkan stunting harus sampai 14%. Dan salah satu penyebab stunting adalah karena parentingnya kurang bagus. Di samping karena asupan, juga karena penyakit. Tetapi satu hal adalah parenting. Anak harus happy. Baik. Ketika anak tidak happy, jangan harapkan anak itu bisa diarahkan itu. Begitu. Baik, semoga dengan semua sarana, prasarana dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan BKKBN bisa membuat kualitas generasi muda kita menjadi lebih baik ya, sehingga kita juga tidak kehilangan momen bonus demografi di Indonesia. Terima kasih Pak Hasto telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, permainan sepak bola di tengah lapangan mini kini kian digema ngeri. Informasinya akan kami sajikan usai jeda, tetap di Halo Indonesia.